Halo, assalamualaikum. Hari ini aku akan membawakan cerita tentang kasus pembunuhan karyawan pabrik di Karawang. Ya, namanya Arif Sriono. Kejadiannya pada tanggal 9 Januari 2024, Arif ditemukan tewas di Jalan Irigasi Sasak Misran, Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari. Saat ditemukannya jasadnya si Arif ini, polisi langsung melakukan penyelidikan ke orang-orang terdekatnya Arif, termasuk ke istrinya. Nah, di sini drama demi drama dimulai karena istrinya menolak jenazah suaminya untuk diotopsi. Istrinya ini bernama Osi Klaranita. Kita sebut saja sebagai Osi ya. Karena menurutnya si suaminya ini adalah korban pembegalan, jadi dia merasa kesian kalau misalkan suaminya harus diotopsi. Nah, pada saat dimintai keterangan, si istrinya ini menangis-nangis dan memohon-mohon kepada polisi untuk tidak diotopsi. Dia sampai teriak-teriak, bahkan merasa terpukul sekali dengan kematian suaminya. Pokoknya intinya si istrinya ini kepengennya tuh si Arif itu dimakamkan langsung gitu, langsung dipulangkan ke kampungnya di Kebumen. Nah tapi kan polisi pintar ya, kok nih istrinya kenapa gak mau suaminya itu diotopsi. Jadinya si polisi ini tetap melaksanakan otopsi. Nah singkat cerita, dari kejanggalan pada tubuh Arif, bukti CCTV dan pengakuan istri si Osi ini yang tidak kooperatif jadi bukti banget nih bahwa ternyata Arif bukan tewas karena begal, tapi dia tewas di tangan pembunuh bayaran. Dan yang paling parahnya lagi, dalang dari pembunuhan ini adalah istrinya sendiri. Plot twist banget kan? Nah, jadi kronologi cerita pembunuhannya seperti ini guys. Si Osi ini menyewa pembunuh bayaran berinisial RZ, dan dia mengajak serta adiknya untuk membantu melancarkan aksinya nih. Sebelumnya si Osi ini dan adiknya bernama Pandu sudah merencanakan pembunuhan ini jauh-jauh hari. Awalnya mereka ingin meracuni si Arif, cuman menurut mereka kayaknya terlalu riskan kalau memakai racun seperti itu ya. Jadi lebih amannya mendingan mereka menyewa pembunuh bayaran yang berinisial RZ tadi. Si RZ ini diiming-imingi akan diberikan imbalan sebesar 1.500.000 dari si Osi tadi. Awalnya RZ menolak, tapi karena RZ merasa ada hutang budi kepada Osi dan adiknya ini, jadi ia mengiyakanlah si permintaannya si Osi ini. Akhirnya pada tanggal 9 Januari dini hari, si Pandu ini menghubungi si Arif. Dia minta tolong kepada Arif dijemput di lokasi tersebut dengan alasan motornya si Pandu ini rusak. Jadi dia minta dijemput nih. Akhirnya datang dong si Arifnya. Nah pas sudah nyampe di TKP, ternyata si Pandu nggak sendirian. Pandu ini bersama dengan RZ. Jadinya si RZ ini naik ke motornya Arif, diboncengi sama Arif. Si Pandu ngikutin dari belakang. Setelah si Arif mulai lengah, nah si RZ baru menyerang si Arif ini. Pada saat itu si Arif sempat melawan, cuman karena dia kondisinya sudah lemah, akhirnya Arif ini meninggal di tempat. Nah setelah polisi mendalami motif pelaku, si ini katanya menyimpan dendam karena korban tak lagi memberikan nafkah terhadap Osi dan keluarganya. Si korban juga disebut telah berselingkuh dari pelaku. Itu yang kemudian menyebabkan Osi dendam kepadanya. Keduanya sempat berusaha akur namun tak terlalu ditanggapi oleh korban. Tapi pernyataan Osi ini dibantah oleh pengakuan keluarga terdekat dari korban yang menyatakan kalau justru si Osi ini yang malah berselingkuh. Parahnya lagi, saat Arif sedang menjalani cuci darah di rumah sakit dan dirawat di rumah sakit, Osi ini datang dengan pria selingkuhannya tersebut. Kalau menurut penuturan Pak Polisi sih katanya sebenarnya masalah utamanya itu adalah harta. Jadi mereka ini sudah membuat perjanjian pranikah yang mengatur bahwa Osi tidak akan mendapatkan harta gonogini jika dia menggugat cerai. Namun, Osi dan anaknya akan mendapatkan seluruh hak waris jika dirinya berstatus janda cerai mati. Sehingga pelaku berpikir nekat dan menghabisi AS atau suaminya sendiri.
Pelaku pun terjerat hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara karena telah melakukan pembunuhan berencana. Jadi itu ya teman-teman, kisah dari pembunuhan berencana yang didalangi oleh istrinya sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.